Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Salih-Salihah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian pantun. 2. Siswa dapat menuliskan bagian-bagian pantun dengan benar. 3. Siswa dapat memahami ciri-ciri pantun. 4. Siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. 5. Siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan. 6. Siswa dapat mengidentifikasikan tanda nada dalam musik dengan benar. 7. Siswa dapat menyebutkan berbagai lagu bertanda nada mayor dan minor secara benar. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah kecil. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung menuju vena pulmonalis. Peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Siti dan teman-temannya mengetahui betapa besarnya peran organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Ciri-ciri pantun:
Yang pertama, pantun bersajak AB-AB. 2. Satu bait terdiri dari 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama dan kedua di setiap bait. 2. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita, pantun muda berisi tentang perkembangan, dan pantun tua berisi tentang nasihat. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Ada tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Tangga nada minor adalah tangga nada yang memiliki interval 1 setengah 1-1 setengah 1-1. Ciri tangga nada mayor adalah bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan mempunyai pola interval 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Ciri tangga nada minor adalah kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, mempunyai pola interval 1 setengah 1-1 setengah 1-1. Contoh lagu bertangga nada mayor: 1. Indonesia Raya, 2. Hari Merdeka, 3. Maju Tak Gentar, 4. Garuda Pancasila, 5. Dari Sabang Sampai Merauke. Contoh lagu bertangga nada minor: 1. Gugur Bunga, 2. Syukur, 3. Himne Guru, 4. Ibu Pertiwi, 5. Mengheningkan Cipta. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung. Perhatikan gambar di atas, ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventricle bilik kanan, dan ventricle bilik kiri. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contohnya pada hewan, cacing dan serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapat tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah tertutup antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan darah dalam pembuluh darah juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin olahraga, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi.